Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya pada malam ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah hentak kami pada malam ini boleh berkumpul bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Walaupun kami tidak berhadapan satu dengan yang lain, tapi kami percaya kami ada dalam kasih Tuhan, yaitu melalui hati-hati kami dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam ini. Terlebih dulu Tuhan sucikan, kuduskan, supaya kami boleh berlayak berkenan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi juga semua ibu-ibu yang ada Tuhan. Biarlah semua firman-Mu yang akan kami dengar mendapat tempat yang terbaik bagi kami semua. Biarlah Tuhan kami juga bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita membawakan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau kita dekat Allah saya tidak akan goyah. Kita akan nyanyi sebuah nyanyikan lagi. Dia peliharaku, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Terima kasih. Ya, pada malam ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema komitmen. Kata komitmen itu komitmen ialah membuat sesuatu perjanjian setia, ya, membuat perjanjian setia yang dapat dipercaya dengan orang yang lain. Komitmen juga tidak hanya pada waktu itu saja kita berbuat, tapi untuk seterusnya atau selamanya seumur hidup kita. Kalau berkomitmen, kita tetap setia apa yang telah kita komitkan pada yang lain. Komitmen juga tidak lepas dari kata setia. Kesetiaan yang membuat komitmen itu tetap bertahan. Kita di sini akan membaca renungan dalam ayat Mazmur ayat 119 ayat 57. Saya akan baca. Di sini dikata, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu.
bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang kepada firman-firman-Mu. Komitmen dalam firman Tuhan yang kita baca ini adalah berbicara tentang janji, untuk janji hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya katakan adalah berbicara tentang janji untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah komitmen. Tokoh Alkitab yang kita tahu semua pasti tahu. Contoh soal komitmen dalam hidupnya kepada Tuhan, yaitu Yusuf. Kalau saya boleh ceritakan sedikit, yaitu Yusuf adalah anak dari Yakub. Yakub mempunyai 12 anak. Yusuf ini anak yang paling disayangi, paling dicintai. Saking sayangnya Yakub kepada anaknya, maka dia dibuatkanlah sebuah jubah yang sangat indah. Nah, di situ kakak-kakaknya menjadi iri hati dan dia membenci Yusuf. Terlebih ketika Yusuf bermimpi yang sangat luar biasa, yaitu merupakan janji Allah terhadap Yusuf. Dan janji itu dan mimpi itu diceritakan di hadapan ayahnya dan di hadapan kakak-kakaknya. Semakin geramlah kakaknya, semakin dendamlah kakaknya. Sepertinya Yusuf itu melecehkan kakak-kakaknya. Mimpi itu adalah janji-janji Tuhan kepada Yusuf. Sebelum dia memperoleh janji-janji yang telah dijanjikan Tuhan kepada Yusuf, ternyata proses tidaklah mudah. Banyak hal yang dia harus hadapi, banyak masalah dia hadapi sebagai anak muda. Dia harus menghadapi semua itu tanpa ada seorang pun yang mendampinginya, karena dia sudah jauh dari keluarganya itu, dia ada di Mesir. Dan pada satu saat kakak-kakaknya membawa dia dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu dia dijual pada seorang Ismail dan dia dibawa ke Mesir. Dan di Mesir dia dijual kepada Potifar. Potifar itu adalah pegawai raja Firaun yang dipercayanya. Begitu dia dipekerjakan pada Potifar, Potifar melihat sepertinya Yusuf ini diberkati Tuhan, maka dipercayakanlah ia untuk mengurus rumah tangganya. Seluruh keberadaan rumah tangganya dia percayakan kepada Yusuf untuk diurusnya. Tapi lagi-lagi masalah yang datang kepada Yusuf, yaitu Yusuf digoda oleh istri Potifar. Beberapa kali dia mengajak Yusuf untuk tidur, tapi karena Tuhan menyertai kepadanya, dia tidak pernah tergoyahkan oleh apapun yang ia hadapi. Akhirnya dia membuat fitnah kepada suaminya bahwa Yusuf menggodanya dan mau memperkosanya, sehingga Potifar menjadi marah. Lalu dia dimasukkan ke penjara lagi. Firman Tuhan jelas di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, firman Tuhan jelas mencatat Tuhan menyertai Yusuf. Jadi dimanapun Yusuf berada, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Karena Yusuf hidupnya berkomitmen kepada Tuhan. Apapun yang ia hadapi, dia akan tetap setia. Dia tidak akan menajiskan dirinya. Dia tidak akan memperbudak dirinya Tuhan untuk hal-hal yang tidak baik. Dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman. Dia akan hidup berkenan di hadapan Allah. Dia menjaga hidupnya sesuai kehendak Tuhan.
sampai yang oleh janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Ketika dia diberi mimpi, Tuhan berjanji akan memberkati kepadanya. Tapi dalam menghadapi semua itu, ia harus menghadapi berbagai masalah, berbagai cobaan, berbagai rintangan untuk menjatuhkan dia sebagai orang muda. Tapi karena Tuhan menyertai dia, Tuhan selalu menjaga dia dimanapun dia pergi. Tuhan menyertai dia, tahu dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak pernah ingkar dari komitmennya, karena Tuhan, dia tahu kehidupannya yang sendiri itu tanpa Tuhan, siapa yang dapat menolongnya kalau bukan Tuhan? Hanya Tuhan yang diharapkan dalam hidupnya. Hidup kita sebagai manusia, kalau kita jauh dari Tuhan, banyak masalah, banyak hal, banyak cobaan. Tapi biar kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah hidup kita, di dalam Tuhanlah kita dapat perlindungan, dapat pembelaan, dan menyertai kita untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Belajar dari kehidupan Yusuf dalam menjalani komitmennya. Kita harus setia melakukan kehendak Allah dengan benar dan baik. Jangan mudah kita terbawa arus. Jangan kita terkontaminasi oleh dunia ini yang semakin hari sepertinya menakutkan. Semakin hari semakin jahat. Banyak goda-godaan yang diiming-iming, yaitu untuk menyenangkan dunia itu sendiri. Tapi kita jangan kita terbawa arus dunia ini. Sekali lagi dikatakan, biarlah kita mau selalu berjalan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita disadarkan, dengan firman Tuhan kita ditegur, dengan firman Tuhan kita diberkati. Kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di sini, berbahagialah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah orang yang berhidup berkomitmen kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa, kita sambung dengan ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Ini ayat firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat, dari Mazmur 1 sampai 6, yaitu dikatakan, berbahagia orang yang berjalan tidak menurut orang fasik, yaitu tidak menurut orang yang tidak mengenal Tuhan, dan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti
sekam yang ditiup angin. Begitu ditiup angin mereka akan berterbangan, akan kemana-mana. Karena dia tidak mempunyai pegangan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang yang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Itu ya firman Tuhan, dikatakan kita tidak ada berjalan dengan orang fasik, tidak duduk dengan orang yang banyak mulut. Kalau kita hidup sesuai menurut kehendak Tuhan, dan kita berkomitmen untuk hidup tidak menyalahi firman Tuhan, tidak melangkahi firman Tuhan, dikatakan di sini apapun yang diperbuat akan berhasil. Tetapi tidak demikian dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya di dalam kumpulan orang pencemooh, dan dia hidupnya juga menuruti dunia ini. Ya, firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan, ibu-ibu semua, biarlah kita mau hidup berkomitmen sesuai menurut kehendak Tuhan. Kita percaya jika kita hidup berkomitmen sesuai menurut firman Tuhan, maka kita ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan. Terima kasih. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus membimbingku, ku tak jatuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh kembali bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Biar kami boleh berkomitmen untuk hidup menurut kehendak-Mu. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami kalau kami berjalan kepada kebenaran firman-Mu. Karena hanya Engkau Allah yang dapat menolong kami, hanya Allah yang dapat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab apa yang ada pada malam ini, ibu-ibu Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berikan kami kesehatan, terlebih pada saat sekarang Tuhan. Berbagai hal yang dihadapi oleh semua manusia, biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami ketabahan, dan terlebih Engkau berikan kami taat, hingga akhir kami masing-masing berkat kami untuk hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.